بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita semuanya dan menyampaikan kita kepada bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, yang sudah beberapa hari kita memasukinya, yang mudah-mudahan dengan masuknya kita ke bulan yang mulia ini sebagai pertanda yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita untuk bisa mendapatkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang dengannya kita bisa mendapatkan ridhanya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran surat Taubah ayat 36. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda berkenaan dengan ini bahwasanya inna zaman, sesungguhnya waktu itu, istadaru kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam satu tahun, sana itna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai bulan haram. Bulan yang diharamkan berperang di dalamnya. Salasatu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan Warajab, dan Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dalam bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memilih hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Dan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala berada di hari-hari yang terbaik ini. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal fajr wa layalin ashr. Demi fajar, wa layalin ashr, dan malam yang 10. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan firman ini wa layalin ashr, tentang 10 malam ini. Apa sih yang dimaksud berkenaan dengan walayil ashr ini? Para ulama menyebutkan banyak pendapat, di antaranya 3 pendapat yang terkenal. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat yang kedua, 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Dan yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram. Sebagian dari mereka merajihkan bahwasanya maksud ayat walayalil asyr adalah yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hijjah. Yang disebutkan bahwasanya siangnya bulan Dzulhijjah, ya 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih utama, ya, itu utama di bulan Dzulhijjah 10 hari siangnya. Sementara di bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir di malamnya. Ya. Ini berdasarkan uh, atas beberapa pertimbangan. Yang pertama disebutkan di sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu tentang maksud dari walayalil asyr, ya, dan rajihnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jabir menyebutkan bahwasanya Idul Asyra Asyur Adha. Jadi sesungguhnya dimaksud dengan 10 itu adalah 10 Asyru Al-Adha. 10 bulan Al-Adha, yaitu bulan Dzulhijjah. Wal witr maksudnya adalah uh, hari yang ganjil adalah hari Arafah. Wasyaf'i wal watr, ya. Wasyaf'i yaum nahar. Jadi maksud dengan syafa' yaitu hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan juga disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Alasan kedua, bahwasanya konteks daripada surat Al-Fajr ini, sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud Al-Fajr dalam ayat tersebut adalah fajar hari raya Idul Adha. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan walayalil asyr, 10 malam, dari ayat yang kedua, ya, adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini disebutkan katanya lebih sesuai dengan konteks antar ayat. Wallahu a'lam. Sehingga bulan Dzulhijjah ini bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan dari bulan Dzulhijjah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Babin ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10. Maksudnya 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu wala jihad fi sabilillah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah itu juga tidak lebih baik dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Ya. Beliau mengatakan walal jihad fi sabilillah. Itu tidak lebih baik daripada jihad fi sabilillah, kecuali illa rajulun, kecuali seorang kharaja bi nafsi wa balihi wa lam yarji bidzalika bi syai'in. Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan dirinya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwasanya wa idza kana ahabbu ila Allah, apabila suatu itu lebih dicintai oleh Allah, fahu afdalu indahu, maka suatu itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, bahwasanya Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah. Di Quran surat Al-Maidah ayat 3 Allah sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah meridhai Islam itu agama bagi kalian. Para ulama sepakat bahwa saja ayat ini
Ya, potongan ayat dari Al-Maidah ayat 3. Itu turun di bulan Dzulhijjah. Di hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dikenal dengan Haji Wada. Dan di hari yang mulia yaitu hari Arafah. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, ya, athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang ulama Yahudi itu berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya." Umar berkata, ayat apa itu? Yahudi ini membacakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Umar pun berkata, sesungguhnya kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di padang Arafah dan di hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Di antara keutamaan yang lain, puasa Arafah adalah puasa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Yang mana di bulan Dzulhijjah ada suatu hari yang sangat agung, yaitu hari Arafah. Yang mana pada hari itu disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji itu untuk berpuasa. Sedangkan yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk tidak berpuasa supaya kuat di dalam berdoa, memaksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilahnya luar biasa. Puasa Arafah itu dapat menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun. Dan pahala puasa Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah, itu lebih afdal dari puasa Asyura, yaitu pada 10 Muharram. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, bahwasanya Saumu Asyura yukaffir asana al-madiyah. Puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wasabu Arafah, sedangkan puasa Arafah yukaffir as-sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karenanya, jangan pernah menyia-nyiakan ini. Ya, umat Islam, umat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, umat akhir zaman yang diberi umur pendek, ya, antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melebihi itu. Sehingga apa? Mereka Allah Subhanahu wa taala berikan bonus waktu-waktu yang mana ketika mereka beramal di dalamnya, mereka mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di puasa hari Arafah kita mendapatkan ampunan dosa selama 2 tahun. Di bulan Ramadan misalnya ada Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1.000 bulan. Barang siapa beristihad di situ dan mendapatkannya, maka dia mendapatkan pahala yang sangat luar luar biasa. Dan puasa Arafah ini termasuk keistimewaan daripada umat Islam. Ya. Tidak seperti misalnya puasa Asyura, ya. Karena puasa Asyura berpuasa juga umat yang lain berkenaan dengan hari itu. Sehingga pelipat gandaan daripada puasa Arafah ini haruslah menjadi uh, kebahagiaan bagi kita untuk berusaha bisa melaksanakannya. Dan perlu juga kita ingatkan saudara-saudara kita yang mungkin belum tahu akan keutamaan ini yang sangat luar biasa yang kita tidak dapatkan ketika kita berpuasa pada hari-hari yang lain.
Para hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah juga kita dapati hewan-hewan kurban itu ditumpahkan oleh orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memotong hewan kurban. Yang mana para zaman jahiliyah mereka memotong hewan kurban tetapi ditujukan untuk berhala-berhala mereka. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang menyebutkan dan mengajarkan hal yang benar untuk tidaklah menyembelih hewan kurban kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, salatku, wa nusuki, dan nusukku, ya, potong hewan kurbanku dan juga ibadah-ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini begitu banyak umat muslim memotong hewan-hewan kurban mereka karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan afdalul hajj al-hajj wa hajj. Sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan paling banyak berhaji, yaitu menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fuqara. Seperti kita ketahui, orang yang mengambil haji tamattu' dan juga qiran, ya, mereka diharuskan untuk menyembelih hadiyu sebagai rasa syukur dengan memotong kambing atau badanah, ya. Badanah bisa onta, bisa sapi, bisa kambing, ya. Di tanah haram dibagikan ke penduduk haram. Sebagai rasa syukur karena mereka bisa melaksanakan dua ibadah dalam satu perjalanan, yaitu ibadah umrah dan ibadah haji. Sedangkan yang berada di dalam haram ataupun di luar haram, selain di luar Mekah, bisa melaksanakan ibadah ini, yaitu ibadah kurban. Ya, mereka memotong dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya, mereka hadiahkan kepada untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bulan Dzulhijjah selain bulan haji juga disebut dengan bulan kurban karena banyaknya hewan kurban yang disembelih pada bulan itu, ya, dikucurkan darahnya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dagingnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kemaslahatan mereka. Bulan Dzulhijjah adalah bulan pertemuan umat Islam, muktamar umat Islam tingkat dunia. Di hari Arafah, umat Islam datang dari segala penjuru dunia di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang paling utama. Di padang Arafah mereka melaksanakan puncak pelaksanaan manasik haji, yaitu wukuf di Arafah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi tidak sah seorang yang berhaji kecuali ketika dia wukuf di Arafah. Bahkan itu rukun yang paling tidak bisa digantikan. Kalau dia tidak wukuf, maka dia tidak sah haji. Subhanallah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pada tahun-tahun ke depan dimudahkan untuk bisa wukuf di Arafah bersama para jemaah haji yang ada di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa? Dengan banyaknya keutamaan-keutamaan ini, uh, maka disyariatkan amal-amal saleh, ya, yang mana ganjaran di hari-hari ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari amal-amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan ini ataupun di bulan lainnya. Tapi di bulan Dzulhijjah ini itu lebih ditekankan karena pahalanya sangat luar biasa. Di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ibadah haji,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Jadi tujuan daripada pelaksanaan ibadah haji adalah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan berkenaan ayat ini, maksudnya hari-hari yang ayyamul ma'lumat itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi berzikir yang lebih diutamakan di hari-hari yang 10 ini adalah berperbanyak takbir, tahlil, tahmid, yang mana disebutkan ada zikir mutlak dan zikir muqayyad. Ya. Zikir mutlak itu bisa kapan saja. Nah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai eh, hari-hari setelahnya. Dimanapun, di seluruh tempat, kapan saja waktunya. Ada yang dimakan zikir muqayyad yang dilaksanakan dari mulai eh, apa namanya terbenamnya matahari sampai eh, terbenamnya daripada tanggal 13 di bulan Dzulhijjah yang dilakukan setelah sholat. Setelah sholat langsung takbir. Ya. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil, takbir dan tahmid. Jadi bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah saja ya untuk zikir yang mutlak ini. Dimanapun tempat, kapanpun. Bahkan disebutkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sengaja melakukan di tempat-tempat keramaian supaya diikuti dan mengingatkan orang yang mungkin lalai di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyam al-ashr. Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa yukabbirani wa yukabbiru nas bi takbirihima. Mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengar takbir dari mereka berdua. Hal yang bisa dilakukan juga di bulan Dzulhijjah yaitu dengan berpuasa. Dan berpuasa ini termasuk amalan saleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 dan lebih dikhususkan lagi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Yang mana pahalanya seperti disebutkan di hadis yang di atas menghapus dosa-dosa selama dua tahun. Dan di antara amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah yaitu berperbanyak tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Disebutkan di sebuah hadis Al-Quran afdhalul dzikr. Al-Quran adalah sebaik-baiknya zikir. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Apatah lagi kalau bisa uh, bertakhtid, ya, memberikan rancangan ya, misalnya. Saya 10 hari terakhir ini harus khatam misalnya. Dengan membagi Quran 30 bagi 10. Sehari 3 juz misalnya. Maka ini lebih baik lagi. Ditarget. Pokoknya 10 Dzulhijjah saya khatam. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kita masih punya kesempatan di beberapa hari ke depan. Yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sekalian. Di antara amalan lain yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Ya. Yang mana seorang yang telah meninggal dari dunia ini, apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan untuk bisa bersedekah. Karena apa? Karena keutamaan yang sangat sangat banyak dalam bersedekah ini. Bahkan kalau bisa dia uh, bersedekah, mewakafkan bagian daripada hartanya, dia bisa mendapatkan aliran daripada pahala dari sedekahnya itu sementara dia sudah berada di alam kuburnya. Bukankah kita membaca di Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum.
biqabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah perintahkan dan belanjakan sebagian daripada yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, mengapa engkau itu tidak menangguhkan aku, ya matiku itu sampai waktu yang dekat. Untuk apa? Ya, fa asaddaq wa aku minas salihin. Supaya aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Hal yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah yaitu dengan berkurban. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah kamu untuk Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Maksud salat di sini adalah salat Idul Adha. Dan kurban adalah ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana." Barang siapa yang salat seperti salat kita, kemudian wadasa kadusukana, berkurban seperti yang kita korban, faqad asaba nusuk. Maka sungguh dia telah mengerjakan kurban yang benar. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban merupakan syiar daripada umat Islam di bulan Dzulhijjah. Kemudian hal yang bisa dilakukan adalah berhaji. Nah, Masya Allah. Ini yang diharapkan dan diidam-idamkan dan dimimpikan seluruh umat Islam di dunia yang memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Untuk melengkapi rukun Islamnya yang kelima, berhaji ke Baitullah. Allah berfirman, Al-Hajju Ashru Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Yang dimaksud dengan haji dalam ayat di atas adalah ihram untuk haji bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang ditentukan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ya. Seorang yang mengambil haji tamattu', dia bisa mulai melakukan ihram di bulan Syawal. Melakukan umrah dulu sampai selesai, ya. Tawaf, sa'i, kemudian tahallul, kemudian memakai pakaian biasa. Nanti pada tanggal 7 ya, bulan Dzulhijjah dia mulai niat untuk masuk haji. Bisa dilangsungkan pada uh, bulan ini, bulan Syawal, bulan Qa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah Asyurul Hajj. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah mengetahui daripada keutamaan dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan ini, dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang intinya amalan saleh yang dilakukan seorang hamba untuk mendekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan taufik, memberikan hidayahnya dan kemampuan untuk kita setelah mengetahui ini untuk bisa melaksanakan amalan-amalan ini sehingga kita bisa uh, mendapatkan ampunan dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai berat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali kepadanya sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama an-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada was-salihin. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai pengingat untuk diri kami dan juga teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datang dari kami. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.